Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya senang sekali bisa menyapa saudaraku semuanya yang ada di dalam channel saya ini. Saya doakan semoga kejadian yang luar biasa, ya, suatu musibah yang sedang terjadi di dunia ini, yaitu adanya virus corona, ya, saya doakan segera terselesaikan, segera hilang dari muka bumi virus ini, ya, agar apa yang kita lakukan itu lebih nyaman seperti biasanya. Mau jualan lebih enak, mau bersilaturahmi lebih enak, ya. Kita mau mengadakan yang namanya silaturahmi ke rumah seseorang, orang tua kita, saudara kita, jadi terganggu kalau adanya virus seperti ini, ya. Mari kita berdoa sama-sama. Al-Fatihah. Ya, baik. Video kali ini saya ingin bercerita mungkin sedikit, ya, pengalaman dari salah satu klien begitu. Dan klien ini punya usaha online, ya. Usaha online ini sama seperti usaha saya dan istri saya. Awal-awal merintis usaha itu memang saya dari online dulu. Agar apa? Agar kita punya yang namanya aset yang tidak terlihat, ya. Terkadang seseorang ya punya yang namanya rumah, ya kan, punya rumah, tetapi ketika dia rumahnya terkena bencana, asetnya hilang. Tapi kalau dari dunia digital online, aset Anda akan awet di situ, ya. Selagi Anda bisa mengaksesnya, maka Anda bisa awet. Contoh, Anda seorang YouTuber, maka aset yang Anda miliki yang paling utama adalah konten yang ada di dalam YouTube Anda. Nah, semacam itu. Nah, kawan saya ini dulu dia mulai dari, saya menceritakan semuanya tanpa saya tutup-tutupi. Dia punya usaha, yaitu, mohon maaf, awalnya dia adalah MLM, ya kan? Dia adalah MLM. Dan saya ingat dia adalah klien pertama saya mengenai urusan ibaratnya apa ya, jual beli usaha seperti itu, ya. Klien saya ada banyak mengenai asmara, mengenai rumah tangga, mengenai jodoh semacam itu. Tapi kalau untuk masalah apa nama tadi, usaha, ya kan, usaha ini memang si klien saya yang pertama ini yang punya usaha online itu yang pertama, ya. Usahanya MLM awal-awalnya. Dia merekrut dari orang yang kelihatannya mudah, mohon maaf, pancen seperti itu, ya, usaha MLM seperti itu. Jadi mencari target orang yang mudah dibodohi, ya kan. Mungkin ada yang mengenal dengan nama sebutan macam-macam. Nah, MLM ini yang dikelola klien saya ini, dia merekrut orang untuk bayar berjuta-juta untuk jadi membernya. Setelah jadi membernya disuruh mencari member lagi, dan berakar. Nah, si klien saya ini usahanya langsung maju, ya kan. Uangnya banyak sekali, mobilnya langsung 3. Nah, dia bercerita di depan saya seperti itu. Saya banyak sekali. Tetapi saya tanya, uang yang didapatkan dari itu apakah masih cukup ataupun kurang? Saya tanya seperti itu. Dia merasa kurang terus, ya, karena kebutuhan setiap dia naik jabatan, katakanlah, naik pendapatan, gaya hidupnya berubah drastis, ya. Dari mobil sendiri 3 itu katanya ngeredit semua, motornya enggak tahu udah berapa, katanya anaknya minta motor ini dibelikan, yang motor lama dijual. Nah, seperti itu gaya hidupnya amburadul kalau menurut saya. Nah, dia akhirnya dalam kondisi alhamdulillah, mungkin dia mendapatkan hidayah yang benar, ya. Dia mendapatkan hidayah sehingga yang dia lakukan adalah bertobat. Dia tidak menjadi anggota MLM lagi. Kemudian dia mencoba untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi mobil itu yang kredit, rumah yang kredit dijual semuanya. Apapun yang berasal dari yang riba dulu dijual semuanya. Nah, di situ dia menanyakan, enaknya apa Ki Bagus yang saya lakukan, usaha apa? Nah, di sini saya memang menggarisbawahi kemampuan dia adalah
dalam public speaking ataupun cara ngobrolnya dia enak. Langsung di situ saya ngomong, Mas, tidak usah panjang lebar Mas. Mas kalau bikin usaha dagang itu bisa maju, tapi tolong perkenalkan diri Mas dulu ya di dalam masyarakat. Ya bukan seorang yang MLM tapi punya kemampuan apa misalkan seperti itu. Ya, akhirnya saya menyuruh dia untuk menjadi public speaking. Ya, sebentar, ini salah satu kucing saya. Oke. Jadi untuk dia sendiri menjadi public speaking itu tidak mudah. Dia menjalin kontennya ya yang ada di internet, di media sosial. Dia ngobrol masalah tentang usaha semacam itu. Ya. Karena dia public speaking, yang dia omongin memang tentang kehidupan sehari-harinya. Ya, mengenai dia terlilit hutang, kemudian gara-gara MLM dia riba terus-terusan. Akhirnya ketika dia sudah lanyah, ya orang-orang mengatakan dia sudah enak ngobrolnya, kemudian dia punya alur yang jelas, jadilah dia seorang public speaking yang ternama. Nah, ini yang bisa kita ambil kesimpulan pada video kali ini adalah ketika seseorang ini punya usaha, ya kan, usaha ini tidak menjanjikan, jangan diterusin, apalagi itu tidak berkah, jangan diterusin, berhenti sekarang juga. Ketika sudah berhenti, dan ambil langkah yang lainnya. Nah, ini seringkali saya mengatakan kepada para klien saya, Pak, kalau jualan ini nggak jalan Pak ya, andai kata saya suruh untuk cari usaha lainnya gimana? Ya, tentunya saya arahin semuanya. Nah, begitu. Nah, ternyata alhamdulillah banyak yang mengikuti dan banyak juga yang berhasil. Ya, awalnya dulu dagang sate, saya rubah, Pak, sate ini tidak baik kalau di tempat tersebut jualan sate karena saingan banyak. Saya suruh untuk merubah ke soto. Alhamdulillah ada hasilnya semacam itu. Jadi untuk saudaraku semuanya yang sudah menyimak video saya ini, apa yang kita lakukan ya belum tentu itu 100% benar. Kita perlu yang namanya guru, kita perlu yang namanya pembimbing agar kita menjadi lebih baik, ya kan? Seperti umat Islam, butuh panutan nabi dan rasul. Seperti murid butuh panutan, yaitu seorang guru. Nah, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika membutuhkan sarana spiritual ya untuk menaikkan omset, meningkatkan pendapatan, ya, monggo silakan WA nomor yang sudah tertera di video ini ataupun di deskripsi, silakan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.